Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di podcast Baba Dede di Rumah Baba, Ruang Maya Wadah Bincang-Bincang. Di kesempatan kali ini saya sudah kedatangan tamu ya, masih di dalam kondisi PPKM, maka perjumpaan kita dengan narasumber luar biasa hari ini masih harus dilangsungkan secara maya. Mari kita sapa Bung Gunawan. Sehat Bung Gun? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Dede. Aduh, sudah lama Di kita tidak ketemu nih. long time no see sekali, long Eh, time no see sekali ya. Sekali. Ada satu dasawarsa ya, Ya, kira-kira hampir segitu. Hampir kira-kira ya, segitu. hampir segitu. Tapi yang nggak berubah dari kawan kita yang satu ini tetap menjadi orang besar. Iya, betul. Nggak kurus-kurus soalnya. Secara dimensi tetap besar ya. Iya, betul, betul, betul. Oke, kawan kita ini yang saya hadirkan malam hari ini, nama lengkapnya Alexander Gunawan. Kenapa saya hadirkan orang ini? Karena memang secara background sebetulnya mirip-mirip ya. Kita sama-sama lahir dan besar dari keluarga pendidik ya. Betul Betul, nggak, Gun? betul, Betul betul. ya. Sama-sama guru ya. Guru. Aduh. Oke. Dan aktivitasnya pernah saya pernah ngajar dan sekarang Bung Gunawan ini mengajar juga ya. Mengajar di, kalau saya baca-baca dari informasi yang saya dapat ini, dosen pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Akademi Asekma. Sekretaris ya. Asekma Don Ya, Bosco, Akademi betul. Sekretaris dan Manajemen. Manajemen Don Bosco. Di mana itu, Gun? Betul. Di daerah Pulau Mas, Pulau Bung Mas Dede. ya. Oke, Iya. Pulau Mas. Jadi Bung Gunawan ini saya kenalnya sudah lama sekali sejak masih beralma mater Perbanas ya. Iya. Yoi. Kampus yang mengerikan lah. Nama besar Perbanas ya kan. Aduh. Tapi D3 ya di sana ya. D3, betul, betul. D3. Oke. Kemudian lanjut ke ekonomi di Adiniaga waktu itu ya. Iya, Adiniaga. makasih. Kemudian magister ilmu pemerintahan. Iya, Serius lu Gun? Ilmu pemerintahan? ilmu pemerintahan Ngeri. di Stipan, ada Abdi Negara. Abdi Negara. Iya. Kemudian yang menarik dari Bung Gunawan ini, usianya sebaya dengan saya sebetulnya. Tapi sudah lulus Lemhanas. Itu kebetulan sudah takdir saya. Jalan itu sudah jalan. Itu ini menarik, Anak muda sudah lulus Lemhanas. Itu gimana ceritanya itu? Ya. Karena kan kebetulan saya di Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Di mana perhimpunan inti Indonesia inti Tionghoa. ya? Di generasi mudanya saya dan teman-teman, terus saya diminta bantu oleh senior saya, Bang Kurnia. Bang Kur ini salah satu dosen Unpar, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Gitu. Nah, kebetulan 2018 kita bikin pelatihan di Lemhanas. Gitu. Terus gimana nih, teman-teman ada yang bisa bantu koordinasi peserta nggak di dalam? Nah, kebetulan beberapa teman-teman yang belum pernah ikut, kami masuk dalam tim dan masuk ke dalam membaur dengan peserta. Gitu. Karena peserta dari berbagai macam elemen ya. Oke. Gitu. Dan kita punya kepentingan organisasi untuk melakukan konsolidasi di dalam. Seperti itulah. Iya. Bahasa politisnya. Dan nggak mudah nembus masuk ke pendidikan Lemhanas, itu nggak mudah. Luar biasa sekali, dosen muda ya. Tapi menarik ya, kuliah di akunting, S1-nya manajemen, S2-nya ilmu pemerintahan, mengajar Pancasila dan kewarganegaraan. Dan kewarganegaraan. Ini unik. Sama kayak gue lah ya. Gue kuliah di farmasi, ya kan?
Sekarang Iya, jadi Bandung alumnullah. Solo. Aduh, S2-nya hukum. Waduh, Aduh. ngambil PPAT, Ah. nanti akhirnya jadi sertifikat tanah. Waduh, iya, BPN ya. Iya, iya, iya. Jadi kita ini sama-sama orang sesat ya. Aduh. Tapi tinggal masih di sana Gun ya? Masih di suatu Masih, tempat saya itulah ya. tinggal masih di Perumnas Klender. Oke, masih di Perumnas Klender. Jadi memang Bung Gunawan ini tinggal tidak jauh dari kampus saya. Iya. Tidak jauh dari kampus saya di Klender. Nah, kemudian saat ini memang mengajar Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, jadi gua mau nanya dikit nih Gun. Boleh, boleh. Apa sih sebenarnya yang bikin lu tuh jadi kenapa nggak ngajar akunting gitu kan? Kenapa nggak mengajar manajemen? Kenapa nggak mengajar soal-soal pemerintahan, gitu. Manajemen pemerintahan mungkin? Kenapa pilihnya Pancasila? Kenapa Dan pilihnya kewarganegaraan. kewarganegaraan? Emang kenapa itu Pancasila sama kewarganegaraan menurut seorang Gunawan? Iya. Gitu. Sebetulnya sederhana gitu. Karena jawabannya adalah karena kita di Indonesia. Artinya begini. Ilmu accounting, ilmu manajemen, atau ilmu pemerintahan, atau sekarang misalnya, oh kita bicara ancaman deh, wah ancaman corona atau ancaman perpecahan. Bagaimana kita bisa bertahan baik secara sosial, politik, ekonomi, dan budaya kalau kita tidak mengenal siapa identitas kita. Satu. Kedua, kita tidak punya wawasan tentang identitas kita dan Nusantara kita. Gitu. Bagaimana kita mau bertahan? Nanti akhirnya kita nggak tahu bahwa siapa musuh, siapa kawan gitu. Kita misalnya, wah, saya sama Bung Dede nih, kita bicara ekonomi nih, kita bicara, wah ekonomi ini bagus segala macam. Ternyata kita nggak mengenal kebudayaan kita nggak mengenal identitas kita, siapa sih kita? Kita sebagai bangsa Indonesia seperti apa sih? Kita kan pasti setiap bangsa punya kebudayaan ya, punya apa? Kalau sosiologi ya, kita punya kebudayaan, punya trust sendiri masing-masing gitu. Nah itu yang harus kita pahami. Jadi saya kebetulan mengajar di Akademi Sekretaris Don Bosco. Kadang di awal saya selalu mengatakan begini, Pak, kan nggak ada hubungannya Pak, sekretaris dengan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, bagaimana kalian menjadi sekretaris tetapi punya basic Pancasila dan kewarganegaraan? Kewarganegaraan untuk apa? Untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi ketika jadi sekretaris nih, sekretaris bos, oh saham ini naik segala macam. Ya kita lihat kepentingannya untuk siapa? Apakah untuk Indonesia kah? Atau untuk luar kah? Nah, kita jadi paham. Jadi kalau ngomong pun kita nyambung, jangan sampai putus-putus amat lah gitu. Itu sebenarnya kuncinya. Iya, iya. Jadi agak filosofis tapi terkesan utopis ya. Jadi kalau dibayangkan secara praksisnya gitu, apakah memang mahasiswa kan kalau yang gue pahamin ya, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila itu didapatkan mahasiswa di level-level awal, di tahun-tahun pertama dia kuliah, ya kan, sebagai mata kuliah dasar umum lah ya, MKDU, atau mata kuliah dasar kan gitu. Betul. Apakah memang tadi dengan gambarannya yang Bung Gunawan sampaikan, apa memang separah itu tingkat pemahaman Pancasila maupun kewarganegaraan alumni SMA maupun alumni SMK yang kebetulan memang masuknya di Don Bosco itu? Ya, begini, oke boleh deh. Kalau saya belum kurang bijak kalau saya mengukur dengan parameter parah. Artinya begini, ternyata saya melihat ini ada fenomena yang saya lihat ya. Akhirnya ini kembali menurut saya, analisis saya belum banyak ya, jadi masih beropinion. Saya melihat beberapa dosen atau guru Pancasila kewarganegaraan gitu, dia mengajarkannya ya hanya sebatas
apa yang ada di buku gitu. Artinya kenapa begini, kenapa begitu? Banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang tidak dijelaskan. Satu. Kedua, mungkin banyak orang yang tadi seperti Ibu Dede bilang, ambil spesiesnya misalnya si accounting, gua kan nggak ada hubungannya ya sama Pancasila. Jadi mereka juga hanya lewat-lewat aja gitu. Dan banyak pengajar yang akhirnya mempermudahkan itu. Karena kan MKDU itu tidak boleh C ya, Bung Dede ya. Oh. Itu nilainya harus B. Oh iya. Jadi hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Itu. Jadi kadang ya udahlah, bikin tugas deh, makalah atau bikin apa, tapi kita tidak pernah membedah. Nah, kenapa sih gitu? Kenapa harus Pancasila sih? Kenapa harus urutannya seperti ini sih gitu? Kenapa harus saya mengajar kewarganegaraan pertama identitas nasional, lalu integrasi, lalu negara hukum dan HAM, lalu ada demokrasi Indonesia, lalu ada wawasan Nusantara, ada baru ketahanan nasional. Kenapa urutannya begini? Ini ada, itu kita jelaskan ke mereka satu persatu, tapi dengan cara yang menarik ya. Nah, ini yang menarik. Kalau kita ambil stereotip, mata kuliah Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, nggak usah deh dari mata kuliah, dari zaman sekolah. Betul. Kayaknya 99% belum ada yang menarik itu kalau misalkan lagi sesi itu. Nah, tadi Bung Gunawan bilang dengan cara yang menarik. Nah, itu caranya gimana? Menyampaikan materi-materi yang tidak menarik gitu ya. Tetapi betul. dengan situasi kelas yang menarik, dengan konteks terutama ya, karena kan kalau mahasiswa itu lebih ke kontekstual dan terutama mengkaitkan dengan bagaimana praksisnya mereka nanti di dalam profesinya. Betul. Kalau untuk beberapa tahun kita, pandemi ini sudah hampir 2 tahun ya Om Dede? Iya, 2 tahun. Jujur sekali, mungkin ini untuk masukan juga ya bagi tim legislatif ataupun eksekutif yang mengurus. Jadi saya pribadi belum menemukan formulasi yang tepat saat ini untuk membuat materi yang menurut mereka tidak menarik tadi menjadi apa ya? Menjadi satu hal yang membuat mereka paham atas kondisi itu. Karena jujur saja, kalau untuk hari ini dengan kondisi pandemi, daring ini saya masih sulit. Nah, kalau bicara sebelum daring ya, kita offline. Saya biasanya di dalam mengajar biasanya saya membuat cara yang lebih jadi pertama saya masuk kelas, saya selalu mengatakan begini, teman-teman, saya selalu memanggil teman-teman atau rekan-rekan, karena buat saya teman-teman mahasiswa itu sudah seumuran, sejajar saya, artinya mereka bukan anak kecil lagi ya, karena sudah mahal. Jadi saya selalu bilang, saya akan memanusiakan manusia. Jadi saya juga berharap kalian memanusiakan saya. Biasanya saya di dalam mengajar saya menggunakan cara-cara manusia gitu. Artinya tidak, ini pelajaran nih bab 1 adalah ini catat, besok pertanyaan enggak. Tapi bagaimana mereka, saya biasanya meriset dulu ya, apa yang menjadi kebutuhan mereka, latar belakang pendidikan, ekonomi, keluarga, cara pandang, sekolah. Nah, nanti bisa saya misalnya nonton film. Yang saya pakai tuh Denias, terus film-film, banyak film-film, kadang film-film anak muda tuh, film-film India yang tentang pendidikan, Three Idiot, itu menarik tuh. Itu juga menarik. Nah, kita bedah film. Terkadang saya kasih tugas teman-teman, coba deh kalian jalan keluar atau hari ini pulang, pada saat jalan apa yang menurut kalian menarik, foto itu kamu print, kamu ulas gitu. Itu banyak tuh. Nah, nanti dari sana kita
kita akan korelasikan dengan materi yang ada gitu. Jadi lebih membumi ya, kalau saya mengatakan gitu, lebih membumi Oke. gitu. Tapi Gitu. secara impact, secara dampak, eee, dari metode pengajaran yang diambil sama seorang dosen muda, ya, kan ini dosen muda ya, dosen muda lah. Hmm, Kalau dosen Pancasila atau dosen kewarganegaraan itu kan cenderung, tua-tua ya. eee, pernah muda dulunya gitu ya, tapi tidak sekarang. Nah, secara impact baik kepada nilai atau kan tidak dipungkiri ya, kuliah itu, mengejar juga nilai, angka. Tetapi yang lebih jauh, pengen kita gali itu adalah kalau kita membahas Pancasila, membahas kewarganegaraan, eee, itu kan dampaknya jangka panjang sebetulnya ya. Betul. Karena kan nanti mereka jadi manusianya, jadi, profesinya itu kan tidak 1 tahun, 2 tahun, tapi mungkin selamanya gitu ya. Betul. Ada nggak, case study gitu, studi kasus mungkin yang Bung Gunawan pernah ukur, kan si Asekma ini kan, bukan kampus yang baru 1 2 tahun gitu ya, Betul. sudah ada lulusannya, kemudian mungkin ada pernah bertemu dengan satu, mahasiswa atau mahasiswi yang pernah ikut kelasnya Bung Gunawan dulu dan sekarang profilnya ada nggak dampaknya gitu, atas metode yang tadi dipilih? Oke, mungkin begini, apa namanya, kalau saya biasanya mengukurnya begini, karena kan tidak bisa kita pungkiri Bung Dede bahwa hari ini angka ataupun selembar kertas menjadi dasar atau ukuran kita Iya, untuk maju. iya, Jadi kita nggak bisa melawan itu. iya, 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 kan Jadi itu apa, administratif. betul. Mhm, Nah, tapi saya selalu mengatakan begitu, itu ada di tangan saya. Artinya eh, itu akan saya berikan, itu hak prerogatif saya. Tetapi yang saya lihat paling utama, yang paling pertama adalah bagaimana Anda bisa menjelaskan dan memahami setiap apa yang saya sampaikan. Satu. Yang kedua, saya akan menilai secara nyata apa yang terjadi selama ini sama kita. Gitu. Jadi saya selalu karena mereka ini kan calon-calon sekretaris ya. iya, Jadi kalau sekretaris itu bagi saya satu, pertama disiplin. Jadi saya biasakan tuh masuk kelas jam 8, saya kasih waktu 10 menit, silakan. Kalian mau ada yang ke kamar mandi, minum segala macam silakan. Setelah itu oke, siap kita masuk dalam pelajaran. Walaupun itu cuma nonton ya, kita cuma nonton film. Oke, siap. Matikan semua handphone, silakan. Walaupun sambil nonton itu biasanya saya kasih mereka cemilan 10, 11 gitu ya. oke, Silakan. Nah, karena kalau nggak begitu nggak menarik dia nanti kan kalau sambil itu santai. Tapi tetap saya akan membiasakan mereka untuk bagaimana mereka langsung bersikap layaknya seorang sekretaris gitu. mhm, Itu dari yang pertama. Yang kedua dari mereka bersikap, misalnya kepedulian mereka. Misalnya saya sering melakukan analisa sosial tadi yang suruh foto, terus suruh mengamati. Jadi saya ibarat kata saya mengajar nih langsung saya gebuk nih. Buk, sakit nggak ya? Sakit. Nah, besok jangan gebuk orang ya, begitu. oke. Cubit, Jadi sakit lebih nggak? lebih Nah, banyak mengambil, contoh di kehidupan nyata gitu mungkin ya? iya, betul. Gitu. Nah, itu biasanya nanti akan muncul eh, nah, cuman gini yang jadi persoalan. Kebanyakan mereka menemukan kendala begini. Karena mereka masih mahasiswa, mereka masih idealis ya ketika masuk sama seperti kita lah. Ketika dicekokin satu hal yang idealis, terus kita harus melawan regulasi. Nah, orang-orang yang berani melawan regulasi, dia akan bertarung. Tapi ketika orang-orang yang tidak berani melawan regulasi sebuah rezim, dia akan mundur dan menjadi pasif. Mhm, Nah, ini yang yang bahaya nih. Artinya kita harus pahami, kita kembalikan lagi hakikatnya tempat pendidikan. Artinya gitu. Tadi saya nonton film apa saya bagus cuplikan di YouTube tentang film luar negeri. Bagaimana kita menyuruh anak kita sekolah ke tempat sebuah pendidikan
tetapi ruang pendidikan itu tidak menjadikan anak-anak yang sakit secara pendidikan, secara akademis menjadi sehat gitu. Sementara kan dokter datang untuk orang yang sakit ya. Oke. Nah, artinya kita sebagai guru atau sebagai pendidik juga harus hadir sebagai orang-orang yang belum pintar. Kalau yang udah pintar nggak butuh, ya butuh. Ini untuk karena kita tidak bisa dipungkiri kehidupan bermasyarakat atau berbangsa dan bernegara ini hari ini kita juga memerlukan syarat administratif. Oke sih begitu, Bung Dede. Oke, ini menarik ya. Bicara tentang Pancasila, warganegaraan, tidak bisa kita lepaskan dari yang sebentar lagi nih, momentum kenegaraan ya, soal hari ulang tahun kemerdekaan. Ini karena yang saya tanya ini, ya kan gue nanya sama dosen kan. Jadi jawabannya harus akademis ini. Iya. Nggak bisa asumtif ini, jawabannya harus akademis. Menurut seorang dosen Pancasila dan kewarganegaraan, sakitnya bangsa Indonesia di usia yang ke-76 tahun ini apa sih? Dan harus gimana gitu sebagai anak bangsa gitu kan? Menarik. Tadi sudah saya katakan dari awal, Bung Dede. Ketika kita mau bertahan, ini materi kewarganegaraan sebetulnya. Kita harus memahami dulu identitas nasional. Kita harus memahami dulu identitas kita. Sama seperti seorang Bung Dede atau seorang saya, seorang Gunawan ketika mau melamar pekerjaan. Saya ingat sekali ketika pertama kali saya bertemu dengan guru-guru saya tahun 2004 akhir. Itu hari Jumat saya ingat karena orang-orang pada sholat maghrib. Saya lagi tidur di ruangan, terus tiba-tiba dipanggil. Gun, ada yang mau ketemu di kantin. Dia ketemu, oke. Begitu saya bilang, mau? Pertanyaannya sederhana. Apa kelemahan dan kelebihan Anda? Nah itu, artinya kita harus memahami dulu identitas kita hari ini. Bahwa 76 tahun kemerdekaan itu kita rayakan atau kita peringati. Ini menarik nih. Ini kayak kajian tahun 2007 ya, 2008 gitu ya. Karena kan saya berhadapan sama seorang guru pendidik juga yang dari tahun awal kuliah sudah mendidik nih. Kalau saya baru mendidik kemarin-kemarin, kalau Bung Dede kan sudah dari awal kuliah ya, tingkat 1 semester 2 udah ngajar SMP ya. Ini kan menarik. Kalau cuma kita merayakan, nggak pernah. Kita selalu memperingati, artinya diingatkan kembali bahwa 76 tahun yang lalu, adalah satu momen bersejarah. Ada momen apa di sana? Artinya 17 Agustus 1945 itu bukan satu hari yang berdiri sendiri, bahwa ada ribuan hari yang panjang 350 tahun plus 3,5 tahun plus. Ada plus-plusnya tuh. Bahkan dari 45 sampai 59 kita masih mengalami gejolak. Ada PRRI Bermesta, ada ITII, penggejolakan Ratu Adil dan bla 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 sampai 1965-66 Geston. Nah, itu jadi yang harus kita pahami identitas kita. Indonesia apa sih? Gitu loh. Siapa sih kita? Nah, artinya kita bicara apa? Bicara tentang Indonesia. Suku, budaya, ras, kekayaan, ekonomi, semua, culture, apa, wah itu ada di sana. Identitas siapa sih? Who am I? Gitu. Itu yang sakit hari ini. Jadi kita hari ini berdebat nih, wah tentang Indonesia. Hari ini kita peringatan Indonesia. Lu paham gak sih sebenarnya Indonesia? Gitu loh. Jadi kadang-kadang saya bukannya nyinyir ya, tapi saya sekarang bertanya, sebenarnya orang-orang ini mereka memahami nggak sih? Makanya saya selalu mengatakan bicara sebagai bangsa Indonesia. Jadi kalau kita bicara sebagai bangsa Indonesia, saya sudah nggak berbicara lagi untuk kepentingan alma mater Perbanas misalnya, atau Stipan, atau Bung Dede sudah tidak berbicara lagi untuk kepentingan kampus UHAMKA, tapi kita berdiri yang sama bahwa apa yang kita bicarakan untuk Indonesia. Gitu. Itu penyakitnya hari ini. Gitu. Oke, jadi
kenapa bisa demikian? Apakah tidak mau mengalah atau memang kehilangan rujukan yang lurus? Saya tidak mengatakan benar ya, ini kan bukan persoalan benar atau salah. Betul. Kehilangan rujukan yang lurus atau memang sengaja di-framing oleh beberapa golongan atau orang atau dari luar Ini bahkan. ini agak sulit ya, karena saya belum pernah melihat jurnalnya, entah jurnalnya tersembunyi di mana atau gimana saya kurang tahu. Tapi yang menarik gini, saya pernah mendengar podcastnya Ibu Siti Fadila ya, Oke. dengan Om Deddy. Menarik, saya sangat menarik. Saya melihat Ibu Siti ini orang yang cukup jenius ya. Dia mengatakan begini, hari ini bagaimana kita mau benar? Contohnya kita belajar sejarah. Saya mau tanya nih, apa sih yang dipelajarin oleh sejarah? Oleh mata kuliah sejarah? Gitu. Terus Om Deddy nanya, menurut Ibu gimana? Oh ya, harusnya sejarah itu mempelajari apa yang terjadi kesalahan di masa lalu. Sehingga kita tidak mengulangi kesalahan di masa sekarang. Terus misalnya tentang kimia, fisika, segala macam atau apa. Kenapa murid-murid kita tidak pernah diajarkan untuk menemukan satu formula baru? Kita hanya mengulang semua teori yang udah ada. Boleh, dia bilang. Ibu Siti, terus saya bilang, wah the best, saya bilang. Nah ini loh, artinya kita agak sulit ya kalau saya harus menuding salah siapa. Tapi kalau saya katakan ini salah kita. Artinya kita yang menjadi generasi tua hari ini, yang menjadi generasi pendahulu pasca kemerdekaan, ya kita. Di tanggung jawab kita hari ini, ya harus kita perbaiki gitu. Sebelum tugas kita selesai di dunia ini, supaya ke depan generasi pendidik anak murid kita bisa meneruskan step ini gitu. Gitu. Menarik. Ini kayaknya pembahasan makin serius ini. Ini pembahasan yang tidak akan selesai dalam satu kali tayangan ini. Jadi kayaknya akan kita lanjut di beberapa video ke depan ya. Karena ini menarik sekali, saya juga harus mengupas satu persatu angle dalam konteks berbangsa dan bernegara dalam situasi kekinian ya. Apalagi seorang dosen harus mengajar mata kuliah yang bisa dibilang cenderung imajiner ya. Cenderung imajiner dengan cara yang non konvensional. Ini kan menantang sekali. Ya mungkin nanti akan kita buatkan satu sesi khusus bagaimana caranya mengajar long distance learning tapi tetap mengena gitu ya. Oke Bung Gun, ini karena memang waktunya terbatas, harus kita akhiri dulu sesi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Bung Gunawan beserta keluarga tetap sehat walafiat ya. Tetap jaga protokol kesehatannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya ya Bung Gunawan. Boleh, nanti bila perlu kalau misalnya Bung Dede punya teman-teman yang kira-kira punya formulasi khusus tuh, wah itu saya perlu banget karena jujur kita masih buntu nih. Saya pribadi masih buntu. Terus yang paling penting saya mengajak teman-teman dosen ya, mengajak teman-teman pendidik terutama kita hari ini dalam mengajar. Nah, ini mungkin salah satu tips ya. Saya juga sering mengatakan begini sama murid, sama rekan-rekan mahasiswa saya. Saya sering bilang begini, ketika ada dosen yang mengajar, kalian jangan pernah takut untuk menguji, bukan mengetes ya, untuk menguji materi yang diajarkan. Nah, kadang kita sebagai pendidik agak sedikit takut ya. Jadi ketika ada anak yang proaktif, langsung cut. Enggak. Ini anaknya harus ya, ini jadi saya mengajak teman-teman pendidik untuk kita juga, supaya kita juga berupgrade gitu loh. Ilmu ini terupgrade, bahkan materi nggak selesai, atau perkembangan zaman, perkembangan manusia, peradaban ini kan semakin berkembang. Gitu. Itu yang paling penting. Terus yang kedua, saya juga ingin mengajak seluruh elemen
baik pendidik, orang tua, atau seluruh rakyat lah, seluruh rakyat Indonesia hari ini untuk memperingati 76 tahun kemerdekaan RI. Mari kita sama-sama bijak dalam menggunakan teknologi. Nah, ini Om Dede, karena sekarang teknologi ini kita harusnya bisa menjadi parameter kita atau batu loncatan kita untuk melompat menjadi lebih cepat. Nah, bukan justru semakin stuck di tempat hanya untuk main game. Silakan Anda main game, tapi kalau Anda bisa menciptakan game dan menghasilkan sesuatu untuk bangsa, silakan. Tapi kalau hanya untuk menikmati menjadi konsumen, aduh, sayang sekali ya. Atau untuk digunakan untuk mencari Google, Anda tidak mau berpikir, ada pertanyaan cari di Google, oh tuh. Tapi kalau Anda cari untuk referensi, untuk silahkan. Mungkin itu aja, Bung Dede untuk saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Gunawan atas waktunya ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di sesi berikutnya. Siap. Dan kita harus akhiri sesi ini. Oke, saya akhiri sesi Rumah Baba kesempatan hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.